Yang paling seram itu yang udah masuk tempat WC-nya Di sini. kakek yang sebelah ini, Pak Haji. Heeh, Dia lagi ngambilin pohon apa, bayam. di belakang. Oh, buat bikin apa, pakan gitu campuran. Hmm. Ini di dapurnya. Oh, suka. Tetangga di sini tuh mendengar suara rintihan di rumah ini. Ya, apalagi di WC, bagian WC ini katanya teman-teman. Coba kita cek. Yo, Bang Hari, Bang Hadi, siap nggak nih? Gue dengar ada tempat yang angker dan gak ada yang berani masuk. Tapi kita bakal uji nyali. Let's go! Langkah berat, gelap gulita, malam mulai datang. Lorong misteri, siap explore. Di tempat sunyi, ada bisikan suara seram. Lalu ketawa, langkah kaki misterius bikin merinding. Bang Heri, Bang Hadi yang berani. Jalan terus, gak ada yang lari. Kita bukan takut, malah ketagihan cari misteri. Yo, apalagi yang bakal kita temuin nanti? Bang Heri, Bang Hadi, setan pun gak berani. Lorong misteri, yo. Lorong misteri. Yo, apalagi yang bakal kita temuin nanti? Bang Heri, Bang Hadi, setan pun gak berani. Lorong misteri, yo. Lorong misteri, yo. Lorong misteri. Si Pak. Assalamualaikum. Mau nanya Pak, ini rumah bekas apa ya Pak? Punya Bapak apa? Punya Bekas punya adik mertua. Oh, bekas ade mertua. Ya, terus udah dijual. Oh, sekarang udah dijual. Udah kejual apa? Udah. Oh, udah kejual. Kalau misalkan mau ngetes di sini ya masuk aja, ngantri. Yang paling seram itu yang udah masuk tempat WC-nya Di sini. oh. WC-nya serem. Tapi sekarang kan atapnya kan udah pada jatuh tuh, jadi agak terang kan. Kalau sendirian agak serem juga kalau sendirian masuk, itu ada hawanya, Oh, iya. ada Iya. auranya. Tapi biasa sih. Ada nih kakek-kakek yang sebelah ini, Pak Haji. Heeh, Dia lagi ngambilin pohon apa, bayam. di belakang. Oh, buat bikin apa, pakan gitu campuran. Hmm. Ini di dapurnya. Oh, suka ke situ. Nah, jadi ada yang merintih, Oh, kayak nangis gitu. si kakek itu dengernya. Ya dengarnya, nanya sama istri saya, beneran nggak? Kata, "Ih, nggak tahu." Mungkin nangis kali. Gitu. Ya udahlah, langsung aja deh. Ya Pak ya. Udah. Makasih Pak. Oke teman-teman, di sore hari ini alhamdulillah saya menemukan rumah ya. Rumah ini bisa dibilang rumah terbengkalai. Ya udah pasti kan. Karena memang kita mencarinya, targetnya memang rumah terbengkalai dan terkenal horor dari warga sekitar. Tadi saya sempat ngobrol sama bapak-bapak tadi damping rumah ini teman-teman. Ini rumah ini banyak sekali kejadian aneh ya. Ada suara rintihan dan di bagian WC-nya katanya serem teman-teman. Coba kita langsung aja masuk teman-teman. Tadi saya udah izin, alhamdulillah diberi izin sama bapak tetangga di sini. Oke, yuk kita teman-teman kita masuk ya.
Oke teman-teman, ini adalah rumahnya ya. Rumah ini sudah terjual. Jadi ini rumah ini adalah bekas orang Jogja katanya. Rumah ini kejual dan sudah terbengkalai begitu saja ya. Kondisi rumahnya juga udah rapuh ya, bisa dilihat teman-teman. Jadi sempat diisi oleh seorang pengusaha mebel, furnitur gitu teman-teman. Nah di sini ada yang namanya semacam tempat duduk pernikahan. Nah di situ juga ada kayak semacam kasur, apa sih namanya tuh, atasnya kasur sama tempat jam gitu ya, lemari jam teman-teman. Nah teman-teman kita langsung aja masuk lewat pintu utama teman-teman ya. Dan di sini masih ada listriknya ya ternyata teman-teman ya. Sebelum kita masuk, kita nyalain dulu alat ini. Alat ini apa? Tolong AI jelasin. EMF detektor adalah alat untuk mendeteksi medan elektromagnetik. Dalam dunia paranormal, alat ini digunakan karena diyakini makhluk astral bisa memengaruhi medan tersebut. Lonjakan EMF tanpa sumber jelas sering dianggap sebagai tanda kehadiran makhluk tak kasat mata. Oke, ya Ayu udah ngejelasin. Sekarang kita nyalain. Oke, coba kita cek. Mengandung listrik nggak? Energi listrik nggak? Ah, sedikit ya. Energi listriknya sedikit ya, teman-teman ya. Sedikit, tadi sempat hijau, kedip hijau. Assalamualaikum. Nah, tadi pengakuan dari Bapak sebagai tetangga rumah yang terbengkalai ini, katanya di bagian WC memang lebih terasa horornya katanya. Serem di situ katanya, memang serem. Rumah ini memang horor, memang serem katanya teman-teman. Assalamualaikum, permisi. Saya pasti percaya ya dengan kata-kata Bapak tersebut, karena memang yang namanya rumah terbengkalai, tempat yang sudah lama ditinggalkan oleh manusia, maka penggantinya adalah jin atau makhluk-makhluk tak kasat mata yang akan hadir, yang akan menemani, yang akan menghuni tempat yang sudah terbengkalai. Ngomongin masalah rumah terbengkalai, saya juga punya rumah teman-teman nih. Rumah saya juga sempat, ya bukan sempat ya, memang terbengkalai teman-teman ya. Rumah saya ada di daerah teman-teman, daerah Maja ya. Rencana memang saya mau jual atau mau saya kontrakan. Mungkin teman-teman ada yang mau kontrak di rumah saya atau mau membeli rumah saya, karena rumah saya memang ini juga terbengkalai teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut aja. Tapi ini kondisi rumahnya memang sudah tidak ini ya, bersih ya, sudah pasti ya. Tapi untuk kondisi ininya sih masih bagus. Nah, kemana nih? Ini samping. Samping. Nah ini tadi. Nah ini pintu yang samping ya. Yang depannya ini ada furniture. Oke, ini kayak semacam tolong kalau habis bangun tidur kamar disapu. Jagalah kebersihan, Ros. Kasih bro. Ini kamar sepertinya. Ini dulunya kamar ini sepertinya. Assalamualaikum, permisi. Oke, kita tutup kembali teman-teman. Tadi awalnya tertutup, saya akan tutup kembali. Tidak sopan jika saya meninggalkan jejak yang kurang baik di sini. Assalamualaikum, permisi. Oke. Ini kamar juga. Jadi kita ke kamar pertama udah, ke kamar yang samping juga udah ya. Di sini
tidak ada tanda-tanda makhluk tak kasat mata ya dari indikator EMF detektor yang saya punya. Ya. Belum ada ya. Ini ruang keluarga sepertinya. Allah. Saya merinding teman-teman setelah melihat ruangan yang di depan saya ini. Tapi sebelum kesini nih masih ada satu kamar lagi di sini. Ini memang rumah-rumah zaman dulu banget ini ya. Ini kayak rumah uyut teman-teman. Teman-teman mungkin punya rumah uyut, rumah buyut dia, punya uyut ya. Rumah Mbah Uyut. Ini seperti ini teman-teman. Suasananya, suasana lama. Ini kamar satu lagi. Coba kita ini apakah terdeteksi? Oh, tidak ya, gelap ya teman-teman ya. Mohon maaf kalau gelap. Tapi bisa kelihatan lah ya kondisinya. Oke. Masih bisa kelihatan ya. Oke. Di sini ada mainan. Sini ada mainan. Mainan. Mainannya bisa dipasang-pasang ya. Mainan teman-teman. Ada peci, masker. Oke teman-teman, saya merasakan merinding di ruangan ini. Assalamualaikum. Misi. Keren banget ini. Nah teman-teman, Allahu Akbar. Saya merasakan merinding yang sangat kuat ya setelah saya melihat kamar mandi ya, yang katanya tetangga di sini tuh mendengar suara rintihan di rumah ini. Ya, apalagi di WC, bagian WC ini katanya teman-teman. Coba kita cek apakah benar. Apakah benar apa yang dikatakan oleh tetangga rumah terbengkalai ini? Kita cek ya teman-teman ya. Setiap sudutnya dulu, kita dari sini dulu lah. Sebelum ke WC, kita cek apakah ada makhluk tak kasat mata di sini. Ini apa ini? Ini kayaknya ya dapur ya. Hau ya. Coba. Kamar mandi kah? Kamar mandi kah? Ada boneka itu ya. Boneka kesukaan anak saya kayak gini teman-teman. Teman-teman, saya aneh nih sama anak saya. Jujur ya teman-teman ya, anak saya itu suka yang namanya horor-horor. Saya juga aneh. Mungkin bapaknya ini sering konten horor ya. Jadinya suka boneka yang horor, yang kayak model-model papi, apalagi tuh ya. Pokoknya kayak gitulah yang horor-horor yang serem-serem kayak gini. Ntar saya tunjukin dah ya di depan layarnya kayak gitu tuh. Nah, kayak gitulah pokoknya ya. Nah, teman-teman, itu anak saya sering sekali suka main game yang horor-horor. Kadang nonton konten yang horor-horor, teman-teman. Saya itu aneh gitu. Mungkin karena saya sering bikin konten horor, anak saya suka sekali dengan konten-konten yang horor juga gitu. Aneh lah, cukup aneh lah. Saya nggak suka horor sebenarnya. Cuma karena memang rezeki saya di horor, ya udahlah. Saya jalanin lah horor-hororan. Oke teman-teman, kita lanjut lagi bahas rumah ini. Tepat di depan kita ini ada pintu ya, pintu belakang kayaknya. Nggak bisa kebuka ya. Nggak bisa kebuka teman-teman, karena dikunci, udah dipaku sama kayu juga, udah dipasang kayu jadi permanen, ditarik juga susah. Ya ini dia. Tempat cuci piringnya juga udah begini kondisinya ya. Dan ininya juga nih, gentengnya juga sudah hancur ya kondisinya.
saya belum merasakan kehadiran makhluk tak kasat mata. Ya, teman-teman, coba kita ke WC ya. Yang katanya nih WC-nya serem. Permisi. Tidak serem. Saya sini sendirian ya. Ya, teman-teman. Saya di sini sendirian. Dan tidak ada indikasi kehadiran makhluk tak kasat mata. Katanya sering sekali terdengar suara rintihan di sini. Pengakuan dari warga sekitar. Dari tetangga ya, tetangga sebelah rumah Tunukala ini. Gak ada, teman-teman. Coba kita cari lagi keluar. Nah, ini ada halaman luarnya, halaman belakang, ada sumur kayaknya nih. Di belakang ya. Jadi pengakuan dari warga sekitar, ya ada bapak-bapak yang sering kakek-kakek lah, yang sering ngambil yang sering ngambil tanaman bayam di belakang rumah ini, ya. Katanya mendengar suara rintihan dari rumah ini, teman-teman. Tidak ada di sini. Nah, ini sumur sepertinya. Kamar mandi luar, kamar mandi belakang. Emang zaman dulu itu memang kamar mandinya itu di luar ya, teman-teman. Permisi. Assalamualaikum. Bisa hadir untuk menunjukkan kehadirannya biar ada bukti, biar ini nyala gitu, kuning kek, merah kek. Lalu kita ke arah sini, teman-teman. Di sini juga, oh sumur nih. Ya, di sini kayaknya sumur nih. Kalau itu kamar mandi tuh, kadal. Misi. Assalamualaikum. Hah? Terlalu. Kok ini ada rumah lagi di sini sebelah? Ini rumah yang tadi kita masukin di sebelah kanan. Di sebelah kiri, ini rumah kosong juga ternyata. Assalamualaikum. Permisi. Menyatu ya rumahnya. Tidak ada kehadiran apa-apa dari makhluk tak kasat mata. Misi, bisa hadir? Tidak ada indikasi apapun, teman-teman, dari rumah ini, teman-teman. Bunyi telolet. Nggak ada apa-apa. Mungkin malam kayaknya. Serem baru di sini. Coba saya lihat. Oh my god. Ada ruangan di atas lagi. Tapi rasanya bangunan ini tidak kokoh. Saya lihat kalau kita naik ke atas, teman-teman. Tuh lihat, dari kondisinya aja
Ini tripleknya rapuh. Tripleknya rapuh ya. Bisa dilihat tuh. Tripleknya rapuh begini. Kalau saya naik ke atas, khawatir ini ya. Ini. Coba deh, saya coba memberanikan diri untuk naik ke atas. Kita lihat dulu kira-kira kuat apa enggak ya. Kayaknya sih nggak kuat di sebelah sini nih. Kita ngintip aja ya, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wush. Oke, kita ngintip aja. Oke, kondisinya seperti ini teman-teman ya. Ini triplek ya bawahnya. Saya nggak berani naik karena rapuh juga teman-teman nih. Tuh lihat kayu-kayunya nih udah di sini tuh udah nggak kuat. Kondisinya udah nggak memungkinkan. Tuh lihat tuh kayunya. Tadi aja saya udah retak gitu tadi di kaki saya nih teman-teman. Tuh kan kayunya nggak kuat. Kayunya nggak kuat teman-teman. Oh my god. Kayunya nggak kuat. Saya pakai sepatu safety itu teman ini biar aman dari apa ini. Oke teman-teman, saya rasa tidak ada indikasi apapun di tempat ini. Yang katanya pengakuan dari warga sekitar di sini horor, tapi tidak bisa kita remehkan juga. Ini kondisi sore hari juga, jadi masih kurang kuat mungkin energinya. Mungkin di malam hari baru terasa teman-teman. Coba kita kesini lagi yuk. Nah, saya tidak merasakan apa-apa di sini. Tidak ada indikasi yang terdetek di alat ini. Ya, mungkin di sore hari mungkin kita nilai rumah ini bintang 1 ya, karena tidak ada indikasi apapun dari rumah ini. Yang pengakuan dari warga sekitar katanya sih serem, ada suara rintihan, siang-siang juga ada katanya, dan di bagian WC itu serem katanya. Tapi pada saat saya samperin tidak ada indikasi apa-apa di sini ya. Ini adalah nilai jujur dari konten kita. Kalau kata kita nggak serem ya nggak serem, tapi kalau kata warga sekitar ya serem, serem. Semua juga tergantung ini ya, tergantung pengalamannya pribadi masing-masing sebenarnya ya. Karena memang mungkin kebetulan kita pas sampai sini nih setannya lagi jalan-jalan kali ya, keluar ke mall atau kemana gitu. Yang punya, yang penghuni rumah ini, rumah terbengkalai ini. Ya, oke teman-teman, saya udah keringatan banget tuh. Aduh, keringetan saya gara-gara tadi naik tangga tadi, yang rumah terbengkalai sebelahnya lagi. Saya rasa udah cukup. Saya melakukan eksplorasi sore hari ini. Kita lanjut di malam hari mungkin dengan Bang Heri, kalau Bang Heri lagi nggak sibuk, atau mungkin dengan saya sendiri. Oke teman-teman, kita cari tempat lain. Yuk. Apalagi yang bakal kita temui.